Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ba'du. Kita awali dulu lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ahlan wa sahlan kembali di dalam kelas KIA. Kita ada di berapa ya? 2 bulan kali ya. Nah, Alhamdulillah sehat Mas Bara, Mas Alif. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya mengaturkan takabbalallah minna wa minkum ya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan segala amal solih yang kita kerjakan khususnya di bulan Ramadan kemarin mendapatkan keberkahan ya, wabil khusus penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik. Sepertinya terakhir kita materinya di ini ya, fragmen ya. Nah, kita coba review sedikit ya, mungkin materi sebelumnya. Sebentar. Oke, jadi sebelum masuk ke fragmen, ada materi tentang properti ya. Ada 4 properti dari ism, ya. Yakni status, bilangan, gender, dan tipe. Statusnya ada 3, ada rofa, ada nasab, ada jar. Rofa ini sebagai pelaku, nasab sebagai keterangan, jar kata setelahnya. Nasab itu, rofa itu biasanya berakhiran u atau un, nasab itu a atau an, jar itu i atau in. Itu untuk yang bilangan tunggal. Sedangkan untuk yang bentuknya dual, ya, dia berakhiran kombinasi ani, aini. Kalau yang nasab itu aini, mohon maaf ya, ani atau rofaknya una, ya, kemudian yang nasab dengan jarnya aini aini, kemudian ina ina gitu ya, untuk yang laki-laki. Yang perempuan menyesuaikan. Kemudian bilangan dalam bahasa Arab ada 3, mufrad, musanna, sama jamak. Nah, mufrad musanna ini masuk di tabel muslimun dan muslimatun ya, kaidahnya sama. Sedangkan jamak nanti dibagi kepada 6 ya. Jamak laki-laki yang berakal dan tidak berakal, atau disebut dengan jamak muzakkar salim dengan akal, dan jamak muzakkar salim ghair akal, jamak perempuan berakal dan tidak berakal. Kemudian ada isim jamak, mohon maaf ya, jamak laki-laki itu hanya satu, jamak laki-laki. Isim jamak itu yang berakal dan tidak berakal. Kemudian nanti ada eh, apa namanya? eh, Isim jamak sama IKN ya. Itu isim jamak, ini jamak taksir, mohon maaf. Wah, ini terlalu lama liburnya nih, sampai lupa nih. Nah, jamak laki-laki, jamak mudzakkar salim, kata gantinya adalah 3 laki-laki atau hum. Jamak perempuan berakal, kata gantinya 3 perempuan atau huna. Jamak perempuan tidak berakal, kata gantinya 1 perempuan atau iya. Jamak taksir berakal, kata gantinya 3 laki-laki atau 1 perempuan. Jamak taksir ya, yang tidak berakal, kata ganti 1 perempuan, iya. Isim jamak, kata gantinya 3 laki-laki atau hum. Nah, ini tentang bilangan. Sedangkan gender ada 2, muzakkar dan muannas ya. Muzakkar itu defaultnya, adapun sebabnya ya, disebut dengan muannas muannas yang secara biologis ya, atau mu'anats majazi ya, dikiaskan sebagai perempuan. Nah, sebabnya apa? Mu'anats hakiki dan mu'anats majazi ya. Nah, sebabnya apa? Pertama, kalau ada berakhiran tak marbuto, ya, kalau ada ism yang berakhiran tak marbuto gitu ya, atau kalau dia nama
tempat yang spesifik ya. Nah, maka dia masuk perempuan ya. Dan juga eh, apa namanya? Kalau dia anggota tubuh berpasangan ya, atau dia jamak perempuan atau jamak taksir, atau yang terakhir ada eh, apa namanya? Arab Setso ya. Mu'annas Simai. Mu'annas Simai ya, Karbun ya, Syamsun ya, Narun, Dalun dan seterusnya itu ya. Nah, kemudian terakhir ada tipe. Tipe itu ada umum, ada spesifik ya. Tahu diistilahkan dalam bahasa Arab nakiroh dengan ma'rifah. Defaultnya isim itu tipenya umum gitu ya. Adapun sebab ma'rifah pertama nama spesifik ya. Nama spesifik misalkan nama orang, ya, kan? Nama tempat yang spesifik ya. Kemudian dia berawalan akhir alif lam. Kemudian dia merupakan bagian dari domir, isyarah, mausul, dan juga yang munada. Terakhir, kalau mudhof ilainya spesifik, maka mudhofnya juga spesifik. Nah, ini tentang review singkat ya, tentang 4 properti dari ism. Ya, mudah-mudahan bisa merefresh sedikit ya tentang materi sebelumnya. Oke, kita masuk mereview sedikit meskipun kayaknya sudah pernah kita bahas sedikit ya tentang materi idofa, tapi nggak masalah. Nah, ada kalimat atau ada kata Al-Qur'annya atau fragmen ya. Fragmen itu merupakan kumpulan dari 2 kata atau lebih ya, tetapi belum menjadi sebuah kalimat gitu ya. Kalau rumahnya Budi bagus gitu ya. Nah, itu jadi kalimat tapi kalau cuman rumahnya Budi, nah itu kenapa rumahnya Budi tidak ada keterangannya, dia tidak lengkap kalimatnya, maka rumahnya Budi itu disebut dengan fragmen. Begitu juga kalimat-kalimat yang berikut ya, atau kata-kata berikut. Al-Qur'annya Syamil, kelasnya kami, Rasulnya Allah, kaumnya Musa. Nah, ini semua merupakan fragmen. Fragmen apa disebutnya? Fragmen idhofah. Fragmen idhofah. Fragmen idhofah komponennya ada 2, yakni mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf yang di depan, ya. Mudhaf ilaih itu yang di belakang. Begitu juga di sini ya. Al-Quran Samil, kelasnya kami. Nah, yang berwarna biru, Al-Quran, kelas, Rasul, kaum, ini semua adalah mudhaf. Nah, sedangkan Syamil, kami, nya, Allah, Musa, ini merupakan mudhaf ilaih. Nah, jadi komponennya ada 2, mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab sama juga posisinya. Rasulullah ya. Rasul di sini sebagai mudhaf ya. Kemudian Allah sebagai mudhaf ilaih. Apa syaratnya? Syaratnya mudhaf itu pertama tidak boleh berawalan alif lam. Tidak boleh diawali dengan alif lam di depannya. Dan bentuknya haruslah bentuk yang ringkas. Ingat ya, ringkas, ringkas dengan utuh ya. Kalau utuh itu misalkan kata Rasulun, nah ini utuh. Tapi kalau ringkasnya menjadi Rasulu, nah ini bentuk ringkasnya. Atau misalkan kalau dalam bentuk jamak, misalkan eh, Rasuluna. Nah, ini bentuk utuhnya, bentuk ringkasnya kehilangan nunnya. Rasulu. Nah, begitu dan seterusnya ya. Misalkan Rasulani 2 orang Rasul. Rasulani. Nah, ini 2 orang Rasul. Bentuk utuh ya. Nah, kalau ringkasnya menjadi Rasulah ya. Intinya ringkas itu kalau di belakangnya ada nun, nah nunnya hilang gitu ya. Kalau tidak pakai kalau di belakang itu tidak pakai nun, nah maka nanti tanwinnya menjadi bentuk tidak pakai tanwin gitu ya. Tanwinnya hilang. Itu bentuk ringkas. Oke, itu syarat pertama, mudhof itu syaratnya tidak boleh ada alif lam dan juga bentuknya harus ringkas. 2 syarat ini saja ya, harus syarat. Kemudian kalau mudhof ilaih syaratnya cuma satu ya. Syaratnya adalah berstatus jar. Nah, misalkan kalau dalam isem ya, isem yang tunggal
berarti pakai harokat i ya. Nah, kalau diartikan Rasul itu utusan, Allah itu ya Allah ya. Utusannya Allah. Atau dalam bahasa Inggris, messenger of Allah. Nah, ini disebut dengan fragmen idofa. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab gitu ya, katanya itu tidak diartikan secara langsung begitu ya, tapi dia tersirat di antara mudhof dan juga mudhof ilaih. Tetapi harus dikasih garis bawah begitu ya, bahwasannya katanya ini tidak mesti ada gitu ya ketika mengartikan ya, karena nanti ada fragmen idhofah yang kalau dimasukin katanya di antara mudhof dan mudhof ilaihnya nggak nyambung, tapi mayoritas gitu ya, mayoritas ya disisipi katanya gitu ya. Karena biasanya merujuk kepada kepemilikan biasanya. Nah, ini ya aturan yang tadi disampaikan, mudhof itu eh, ringkas tanpa alif lam, mudhof ilaih itu berstatus jar. Dan antara mudhof dan mudhof ilaih ini tidak boleh terpisah. Artinya kalau ada mudhof, nah, sebelahnya mudhof ilaih. Tidak boleh ada kata lain di antara keduanya yang memisahkan antara mudhof dan mudhof ilaih. Nah, misalkan ada Rasul, kata tadi ya, Rasul. Bentuknya ringkas. Tapi di sini ada kata lain gitu ya. Terus di sini baru kata Allahi. Nah, misalkan ini tidak terpenuhi kalimatnya ya. Tidak terpenuhi fragmennya sebagai fragmen idofa karena terpisah ya. Dia harus berdampingan. Dalam mengartikan juga terdapat pertanyaan tadi ya. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Azaban alima bukan karena azabannya bentuknya atau mudofnya tidak terpenuhi dan mudhof lainnya tidak terpenuhi. Zahrotal Hayati ya, Zahrota ringkas Al Hayati mudhof ilaihnya jar. Berarti terpenuhi. Robus samawati, robunya itu mudhof ya, ringkas. As-samawatinya jar terpenuhi. Antumul zalimuna, nah ini tidak terpenuhi ya. Ayatul kitabi, ayatunya mudhof ya. Al-kitabinya mudhof ilaih. Kauman akharin tidak terpenuhi karena kaumannya menggunakan tanwin ya. Adzabul akhirati mudhaf dan mudhaf ilaih. Abu jahannama. Nah ini ya. Abu ini mudhaf. Jahannama mungkin tidak terlihat sebagai mudhaf ilaih ya, tapi ini mudhaf ilaih. Kenapa? Jahannama masih ingat materi fleksibilitas ya. Nah, kita review dikit ya. Karena ini nanti juga kayak korelasinya. Ada fleksibel, semi fleksibel dan juga non fleksibel. Nah, fleksibel ini seperti mana atau ini yang paling terakhir aja lah. Non fleksibel ini ada kriterianya. Kalau dia berakhiran alif atau alif maksurah, maka masuknya non fleksibel. Konsekuensinya apa? Rofa, nasab, jarnya semuanya sama. Jadi misalkan kata Musa, nah ini bisa masuk rofa, bisa masuk nasab, bisa masuk jar, tergantung kalimat di depannya, gitu ya. Tergantung kedudukan di depannya yang menyebabkan dia nanti memilih salah satunya. Nah, kalau semi fleksibel ya, dia adalah nama tempat yang spesifik salah satunya ya. Nah, nama tempat yang spesifik ya, nama tempat yang spesifik ini ya, konsekuensinya rofaknya u, nasabnya dengan jarnya ini sama-sama a. Tidak boleh ada kasroh kalau semi fleksibel ya. Contohnya nama Nabi ya, Ibrahim ya. Nama tempat atau nama orang non Arab ya, Arab. Nah, nama Ibrahim, Ibrahimu, Ibrahima, tidak ada Ibrahimi gitu ya, nggak ada. Di Al-Quran tidak ada Ibrahimi. Nah, semuanya Ibrahima, Ibrahima gitu ya, atau Ibrahimu. Nah, maka nasab atau jar ya, dia merupakan berakhiran fathah. Ya. Tidak ada yang berakhiran kasroh. Begitu juga kasus Jahannam ya, Jahannamu, Jahannama, Jahannami. Tidak ada Jahannami, tapi ada Jahannama. Jahannamu, Jahannama, Jahannama. Nah, maka Jahannama di sini bisa nasab atau bisa jar. Tapi karena temannya ini mudhof, maka dia menjadi mudhof ilaih. Oke, kemudian
As-suhu fil ula yang tidak terpenuhi karena as-suhu nya pakai alif lam muhlikil qura ya. Nah, ini yang tadi disampaikan ya. Ini bentuk ringkas dari kata muhlikina. Muhlikina. Nah, nunnya hilang ya menjadi muhliki. Ini bentuk ringkas, bentuk mudhof ya. Ringkas tidak pakai alif lam. Al-Quronya juga sama ya. Al-Quronya ini bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Tapi karena dia bertemu dengan mudhof, maka dipilihlah depannya sebagai jar. Gitu. Quro itu non fleksibel. Oke, itu sampai di sini dulu mungkin review singkatnya, merefresh kembali ya, mungkin materi-materi 2 bulan kali ya, ada 2 bulan yang lalu. Gimana ada tanggapan dulu boleh diklarifikasi dulu mungkin ada. Ya, silakan Mas Bara. Tes tes, izin Zat, saya kedengeran nggak? Masuk, masuk. Oh iya, ini Zat, pertanyaan saya gimana kalau seandainya kita baca kitab Gundul, gimana cara ngeh bahwa ini tuh bertanwin atau enggak bertanwin sehingga bisa bedain mudhof mudhof ilaihnya. Mm-mm. Nanti dia korelasinya dengan kata sebelumnya. Ini kalau 2 kata memang nggak kelihatan ya. Nah, ada padanan kata. Ini kan masih kata ya, masih rangkaian kata. Jadi memang belum terlalu kelihatan sih kalau baru Oke, sekilas ya. Artinya kalau tiba-tiba dihadapkan, kalau kitab itu kan biasanya kalimat ya. Nah, udah iya, rentetannya panjang. Nah, itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Nah, maka kalau kita baru belajar ini terus tiba-tiba langsung mulai ke kitab tuh mungkin belum kelihatan dampaknya gitu ya. Nah, jadi memang ya itu nanti Zat. berkaitan gitu ya. Kapan dia kelihatan dan nanti itu bisa kita anggap tanwin atau enggak. Nah, itu berkaitan dengan kata sebelumnya. Oke, siap Zat. Jadi tergantung konteksnya juga ya. Iya, betul, tergantung konteksnya. Iya, syukuran Zat. Lanjut. Kan, oke, Mas Alif ada, terlempar kayaknya ya. Oke, kita coba bahas ini aja latihannya. Oke, silakan Mas Bara ini sambil nunggu Mas Alif join lagi. Dzurriyyati qaumin. Apakah ini dofa atau bukan? Dosa Zat. Ya, itu fa terpenuhi ya. Iya. Lanjut. Wa'adallahu. Bukan idofah Ya, karena karena Allahu harusnya Allahi kalau mau, ya, karena betul. Allahunya rofa apa ya, Mhm, tidak terpenuhi karena mudhof ilaihnya bukan jar. berarti Terus bukan jar. bawahnya Bukan karena nasab dia solatan. ya karena nasab sholat. Ini juga tim ini fiil ya. Nah, ini kalau depannya Iya fiil itu nggak bisa fi'il. juga. Yang Nah, di atas juga ya Sat, yang iya, sama di atas di juga atas juga ada fi'il. ini juga sama-sama fiil tidak bisa. Oke, Rahmatillahi. ya masuk. Ya, as-sama'u bidukhonin. Eh, enggak Ya, kenapa? enggak masuk karena yang pertama Mhm, itu dia marifat, yang kedua mhm. bukan. Ya, keduanya nanti ada fragmen lain namanya nanti fragmen Ada jar majrur. Ya, ya ada jar baknya. majrur. Meskipun di sini kelihatan jar ya belakangnya, tapi dia Iya tidak jar, terpenuhi karena depannya mudahnya tidak. enggak sama Ya, makrifat. oke. Satu lagi, Mas Bara. Buyutan Nabiyyi. Buyutan Nabiyyi, rumah-rumah Nabi. Iya, Ya, masuk Zat. masuk ya, terpenuhi mudhofnya ringkas tanpa alif lam. An-Nabinya bentuknya jar. Meskipun mudhof ilaih itu nggak ada masalah ya, kalau dia berawalan alif lam nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah mudhof. Ya. Oke, silakan Mas Iya. Alif. Gantian. La'allallaha, apakah idhofah atau bukan? Ustaz Afwan tadi aneh di awal udah ikut kelas terus tiba-tiba diajak ngobrol nih nggak enak nolak jadi agak nggak ikut tadi. Oh iya.
Siap. Apa nih, izin dengerin dulu Ustaz, agak belum nangkap lagi. Oke, siap. Mas Bara lagi boleh. Kita sambil review ya. Ya, Ustaz. Yang mana, Ustaz? La'allallaha. Nomor 7. Ya, 7. La'allallah nggak masuk. Dia Allah. Ya, Dan la'alla Allah juga la'ala juga fi'il ya. eh bukan. Ya, Oh, fi'il. qaulu rasulin Ya, masuk, Ustaz. ya masuk ya. Ayatillahi. Masuk. Oke. Mulkus Ayatillahi masuk. samawati Masuk. ya. Di sedikit nge-review ya mungkin buat Mas Alif sekalian. Jadi kalimat yang dikatakan apakah dia fragmen idofa atau bukan, syaratnya ada dua ya. Syaratnya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ini syaratnya bentuknya ringkas ya. Dan yang kedua, tidak boleh pakai alif lam di depannya. Nah, sedangkan mudhof ilaih syaratnya satu, cuma jar ya. Kita dicek kalau ada dua kata ya, dipecahin aja. Ayatillahi. Nah, ayati ini kan bentuk aslinya ayatin pakai tanwin ya. Nah, kemudian tanwinnya kok hilang. Nah, berarti bentuknya menjadi ringkas. Nah, tidak diawali alif lam ya, karena ini alif di depannya alif biasa ya, bukan alif lam. Nah, ini terpenuhi syarat mudhofnya. Kemudian mudhof ilaihnya statusnya jar ya, Allahi ya, berakhiran i. Nah, maka terpenuhi sebagai mudhof, mudhof ilaih, maka fragmennya adalah fragmen idhofah, terpenuhi idhofah. Begitu juga tadi ya mulkus samawati aslinya mulkun. Nah, mulkun hilang tanwinnya. Prinsipnya gini, kalau belakangnya ada nun, nah, nun yang bukan akar kata ya, nun tambahan. Kalau ada nun, nunnya hilang begitu ya, maka itu bentuk ringkas. Kalau tidak ada nun belakangnya, biasanya isam itu pakai tanwin. Nah, kalau nggak ada tanwinnya berarti bentuknya ringkas. Nah, ini mulkun harusnya ya menjadi mulku ini bentuk ringkas terpenuhi tidak pakai alif lam depannya terpenuhi. Berarti mudhofnya terpenuhi as-samawatinya ya berarti mudhof ilaih terpenuhi. Yang tidak terpenuhi tadi contohnya seperti apa? Yang tidak terpenuhi tadi yang ini aja ya. Nah, ini. As-sama'u bidunubin ya. Bidukhonin. As-sama'u ya. Syaratnya tadi apa? Ringkas. Ya, ini bentuknya ringkas gitu ya. Nggak pakai tanwin gitu ya. Masuk. Tapi syarat tidak boleh diawali alif lam tidak terpenuhi. Di sini pakai alif lam. Maka satu saja syarat ya dari dua syarat mudhaf tidak terpenuhi maka dia bukan sebagai mudhaf. Nah, bidukhonin ini mungkin sekilas statusnya jar. Tapi ini ada kata bi nanti korelasinya dengan fragmen lain. Begitu juga ini ya contohnya aqimis sholat. Tim. Nah, as-sholata jelas tidak sebagai mudhof ilaih ya. Pacek akim ya. Tim ini merupakan fiil. Nah, yang bisa menjadi eh, apa namanya fragmen idofah hanyalah isem. Nah, isem inilah ya kalau dia bukan isem ya berarti dia fiil atau harf. Nah, maka kalau dia fiil dia tidak bukan bagian dari mudhof. Jadi begitu ya analisis singkatnya. Oke, coba kita lanjut. Nah, ini ya, aturan idofa terdiri atas mudhaf dan juga mudhaf ilaih ya, harus berdekatan. Mudhafnya ringkas tanpa alif lam, mudhaf ilaihnya status jar. Kalau diterjemahkan biasanya terdapat katanya. Dan ini ya, nomor 6 ini merupakan bagian ketujuh tentang tipe yang lalu ya. Ya, apa itu istilahnya? Kita istilahkan jika kata setelahnya spesifik, maka kata sebelumnya juga spesifik. Maksudnya adalah jika kata setelahnya itu kalau ada dua kata, mudhof, mudhof ilaih. Nah, kata setelahnya itu apa? Mudhof ilaih ya. Jika mudhof ilaih ini spesifik, nanti mudhofnya juga ikutan spesifik ya.
Jika mudhof ilaihnya umum, ya, maka mudhofnya juga ikutan umum. Contohnya, contohnya adalah makanannya seorang ibu ya. Makanan ini mudhof, seorang ibu ini mudhof ilaih. Bawahnya makanan ini mudhof, ibunya itu ini mudhof ilaih juga. Nah, kalau yang kasus pertama, ya, kasus pertama, ini seorang ibunya ini umum. Ibu yang mana? Ya, nggak jelas gitu ya. Ibunya siapa, yang seperti apa, itu nggak jelas. Ya. Maka tipe ibunya adalah tipe umum. Otomatis, kalau mudhof ilaihnya tipenya umum, mudhofnya juga ikutan umum. Nah, kalau disambungkan juga sama ya. Makanannya seorang ibu. Makanan seorang ibu yang mana gitu ya. Jadi masih umum banget makanannya. Tapi kalau disebutkan ya mudhof ilaihnya itu spesifik ibu itu gitu ya, berarti spesifik. Nah, maka makanannya atau mudhofnya juga ikutan spesifik. Kalau digabungkan juga sama ya. Makanannya ibunya itu gitu ya. Atau ibu itu. Makanannya siapa? Makanan ibu itu gitu ya. Nah, sudah jelas ya, sudah spesifik. Nah, itu sedikit ini saja. Pelengkap ya. Nah, nanti tipe mudhof ya. Jadi kalau mau menentukan ya kan ada 4 properti ism ya. Status bilangan gender type. Nah, kalau mau menentukan tipe mudhof, ditentuin aja lihat mudhof ilaih gitu ya. Jadi ada yang bentuknya begini. Kalau kita cuman lihat satu kata doang gitu ya. Misalkan hati ibunya Musa gitu ya. Adu atau pakai ini aja lah ya. To'am. To'am ya. Atau pakai yang bawahnya ya biar kelihatan matham ya matham kanan tuh amul nah matham ini kan umum ya kalau secara apa namanya secara kata gitu ya al di sini adalah spesifik ya kalau kita pisah gitu ya. Maka kalau nggak pakai kaidah ini, jadi nanti tipenya makanan, jadi tipenya mudhof nih, jadi tipenya umum gitu ya. Tipenya mudhof ini jadi spesifik ya. Kalau dipisah. Tapi kalau kita pakai kaidah ini, kita tentuin aja dari mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya spesifik, otomatis nggak perlu dilihat ini umum apa spesifik, otomatis pasti spesifik. Gitu. Nah begitu sebaliknya kalau mudhof ilaihnya umum, maka nanti mudhofnya otomatis sudah jadi umum. Nah, itu ya untuk penekanan tipe saja. Oh, idafah atau bukan, uraikan bab propertinya dan artinya. Nah, misalkan saya kasih satu contoh, nanti boleh bergiliran ya. Adzaba yaumin ya. Apakah ini mudhof ilaih? Kita coba cek ya. Adzaba ringkas, tidak pakai alif lam, berarti mudhof. Kemudian yaumin, ya yaumin berarti terpenuhi ya, mudhof ilaih. Berarti ini merupakan fragmen idofah. Nah, kita jabarkan 4 propertinya. Apa itu 4 properti? Statusnya, bilangannya, gendernya, tipenya. Dari masing-masing, dari mudhof ilaih dan dari mudhof. Enaknya kalau kita mendetailkan ini, dimulai dari mudhof ilaih dulu. Ya, karena nanti tipenya kan tergantung tipe mudhof ilaih. Maka kata yaum ya, yaum ini statusnya adalah jar ya. Bilangannya ada satu, yaum ya, hari ya. Gendernya adalah laki-laki, kemudian tipenya yaum ya berarti umum. Kemudian azaba ya, azaba ini adalah nasab ya karena berakhiran a. Kemudian bilangannya tunggal, azab ya tunggal. Kemudian dia laki-laki, tidak ada ciri perempuannya dan tipenya mengikuti ini. Tipenya adalah umum. Jadi kalau mau dijabarkan bentuknya jadi seperti ini. Jadi kalau mau diartikan azab yaumin ya. Azabnya hari. Azabnya hari yang mana? Ya nggak tahu karena tipenya masih umum gitu ya. Oke, coba boleh dibantu dijabarkan dari Mas Bara. Aksaru amwalan. Tes, Apakah tes. idofah?
Bukan idhofah, Ustaz. Kan, oke. Kalau bukan kita skip ya. Abwa bajahan Hmm, nama. Lanjut bawahnya. dia idhofah. Oke, boleh dijabarkan statusnya dari masing-masing Mulai mudhof mudhof mulai ilaih. dari mulai dari jahannama, Oke, statusnya ya mudhof ilaih, kemudian statusnya adalah jer, oke. tandanya adalah fathah karena Mm-mm. dia nama tempat yang Ya, semi spesifik, fleksibel ya. fleksibel, semua fleksibel. Terus Terus, SB bilangannya satu, eh oh, bukan, betul? terus tapi abu wabahnya banyak, Sat. Apa? Abu wabahnya banyak, emang nggak Nanti, apa-apa beda. nantilah coba dijabarkan. Kalau sekilas kan Oh, banyak oke. ya. Nah, Oke. Oh ya, satu. Terus apa lagi, Sat? Gendernya. gendernya. Oh ya, ini yang tricky. Dia muannas. Oke, Muannas perempuan. Oke, perempuan. Tipenya apakah Tipenya spesifik? spesifik dong, kan dia Ya, namanya nama orang, nama tempat. nama tempat spesifik. Oke, Iya. sekarang yang mudhofnya coba. Mudhofnya dia nasab Ya. karena ba, Mm-mm. kemudian jumlahnya tiga, Mm-mm. eh, SBG gendernya muzak apa Abuab ini jamak kan jamak jamak ya, taksir betul ya? jamak taksir iya Jamak taksir. Tentuin dulu jamaknya jamak apa? Jamak taksir, oke. jamak taksir Berakal atau tidak berakal nih, abuab? tidak berakal Oke, berarti berarti dianggap apa? dianggap satu muannas. Nah, udah ketemu kan? Nah, Oh iya, makanya cocok. Oke, berarti tipenya lanjut. Tipenya ikutin sini. Udah ya otomatis. ikutin situ semi apa? Spesifik. Se spesifik ya. Ya, otomatis ya kalau tipe dari mudhof itu ngikutin tipe mudhof ilaih. Jadi memang kalau nggak dijabarin mungkin akan Bingung. terjadi. Iya, abuab itu kan jamak. Nah, jahanam itu kok tunggal, nah, nggak ketemu. Makanya kalau jamak itu harus dijabarkan dulu. Jamak apa nih? Jamak laki-laki, jamak perempuan, jamak taksir. Nah, seringnya memang kasusnya terjadi pada jamak Cuma taksir taksir. yang tidak berakal. Nah, itu sering banget kasusnya. Kok di sini kelihatan laki-laki, di sini perempuan gitu ya. Nah, ternyata setelah jabarin, nah, ketemu tuh keduanya. Kalau dia pas bener fragmen Idofai. Oke, Syukron Mas Bara. Lanjut Mas Alif. Qalaqallahu. Izin Apakah Ustaz. ini idofa atau bukan? Bukan ya Ustaz. Bukan, oke. Bawahnya Eh, berarti kaumu Ibrahim. iya Ustaz. Ya, boleh dijabarkan. Eh, SB apa tadi Ustaz? SBGT ya. Ya, SPGT. Jangan Oke, oke. LGBT. S-nya eh S tadi apa ya penjabarannya Ustaz? Kok saya udah Status. lupa sih, Ustaz. Status. Statusnya Rafa Fajar. nasab berarti Ustaz. Kalau mudhof ilaih pasti, nah, hampir bisa dipastikan dia berperan sebagai apa? Tadi nasab pajar ya Ustaz. Saya lupa lagi Ustaz. Kalau dia nggak jadi mudhof ilaih, dia bisa nasab bisa jar, bener. Iya. Cuman kalau dia jadi mudhof ilaih pasti apa? Eh, tadi Salah apa sih satu Ustaz? pasti. Jar atau nasab sih Ustaz? Ya pasti harus jar. Nah maka Oh, jar. nah, Nasab. dia harus Jadi jar. pasti dia jar. Bilangannya Bilangannya, satu Ustaz. ya bilangan satu. Gendernya Laki-laki. 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 Tipenya, Spesifik ya Ustaz. jelas ya spesifik. Kaum ya. Kaum eh Rafa. Mm-mm. eh, eh, Kemarin dia masuk yang mana ya Ustaz? Itu yang Q-Q-an. Iya betul, Q-Q apa sih? IKN. Kaumun Kornun Nasun, betul. Itu masuk yang mana Ustaz? Saya udah lupa Ustaz. Apanya? Saya udah lupa masuk ke yang mana. Maksudnya Eh, isim jamak. Nah, sama siap IKN Ustaz. itu isim jamak. Berarti apa isim jamak? Kelihatannya tunggal tapi dianggap jamak. Nah, maka dia dianggap tiga laki-laki. Tiga laki-laki. Ya, oke, siap Ustaz. Mm-mm. Tiga laki-laki
spesifik gitu Ustaz. Spesifik, ya, otomatis ya. Mengikuti mudhof ilaihnya Ustaz. Mm-mm. Ya Nah, terus Ustaz. gimana nih kalau nggak sama? Nggak ada masalah karena tidak ada syarat antara mudhof dan mudhof ilaihnya itu harus sama bilangannya gitu ya. Lebih ke Yang harus tipenya aja Ustaz, spesifik atau umumnya aja Ustaz. lebih ke ini apa namanya gendernya. Kalau tipenya kan Benernya. pasti sama ya. Nah, Ah, tipenya pasti sama, statusnya boleh berbeda, bilangannya boleh berbeda. Yang harus sama juga adalah satu lagi tentang gendernya. Gender itu harus oh, sama. gender sama tipe Ustaz. Mm-mm. Tipe kan Hmm. otomatis ya. Tipe Ya, otomatis akan ngikut sama, pasti sama. Mau dia umum nanti jadi umum juga, mau dia spesifik jadi spesifik juga. Nah, tapi yang harus dipastikan sama lagi adalah gendernya. Gendernya harus sama. Tapi kalau apa namanya status sama bilangan tuh nggak ada masalah. Sama mau beda itu nggak ada masalah. siap Ustaz. Apa nih Ustaz ini masih roaming otaknya Nggak Ustaz? apa-apa, Kan udah buat dimaklumin kita review. udah 2 bulan soalnya nge-freeze-nya. Pelan-pelan insya Allah nih. Oke, itu satu contohnya. Nah, ini coba kita pakai link ya, supaya nanti terbiasa juga. Pelan-pelan aja. Kalau ngelihatnya pusing ya, ini banyak banget. Kita coba satu ya. Tapi yang beneran. Ini Tarotan Usro. Nah, ini Bani Adam ya. Nah, maka kata Bani Adam ya di sini merupakan saya zoom dulu ya Baninya. Bani Adam ya ini aslinya Banina Adam ya, Banina Adam. Nah, nunnya hilang berarti bentuknya ringkas. Tidak pakai alif lam berarti terpenuhi statusnya sebagai mudhof. Adam ya, ini bentuk semi fleksibel, bisa nasab bisa jar. Tapi karena teman dengan mudhof, maka dia berperan sebagai jar. Maka terpenuhi status idofahnya ya. Maka kita cek ya. Nah, ini pertama ya, kalau dia bukan idofa tinggal centang semuanya gitu ya dari satu sampai awal beres gitu ya. Tapi kalau dia idofa ya maka dicek dulu statusnya. Berarti kalau enaknya dari ini ya, status mudofilai ya. Atau nggak apa-apa sih kalau mau dari mudof dulu boleh nanti tinggal tipenya ngikutin itu ya. Status mudof berarti kata bani ya. Bani ya harusnya kan banina ya. Itu bisa dua begitu ya. Bisa perannya dua, bisa dia nasab, bisa dia jar. Ya. Kenapa? Ya karena dia di depan mudhof. Mudhof itu nanti berpengaruhnya lagi dengan kata sebelumnya. Nah, baru bisa ditentukan dia itu sebagai nasab apa jar kalau ada kata sebelumnya. Ini kan karena potongan ya. Nah, dia berdiri sendiri, jadi dua kemungkinannya. Banuna, banina, banina. Banina itu kan nasab atau jar. Jadi dua-duanya dicentang. Kemudian bilangannya, berarti kan bilangannya adalah jamak ya, banuna, banina, banina jamak. Jamak apa? Jamak laki-laki karena akhirannya ina. Nah, tinggal ditentukan. Jamak, gender apa laki-laki. Tipenya nanti di skip dulu. Kemudian status mudofilai Adam. Adama ya berarti pakai A berarti nasab. Ya. Mohon maaf. Adama karena dia sebagai mudofilai berarti dia sebagai jar. Nah, kemudian bilangannya tunggal ya dan dianggap laki-laki. Nih kalau nggak pakai eh laptop nih scrollnya kayaknya agak susah ya. Ini aja laptop ketutupan ini di atasnya harus scroll lagi. Nah, baru tipe mudofilainya karena Adam spesifik maka tinggal dicari aja. Adam spesifik berarti tadi tipe mudofnya juga spesifik. Ya, gitu. Itu tinggal begitu seterusnya nanti sampai bawah. Ini hanya ada 5 soal. Kalau bukan, nah tinggal centang bagian depannya. Bukan, 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 beres. Oke. Boleh bukan semua nggak Ustaz? Soalnya Kalau ini eh ya kalau ada yang lumayan lah, kalau ada ada yang dua. bukan semua boleh Ustaz, saya mau Ustaz.
Ada dua yang bukan, ya, setengahnya lah. Oke, coba saya share ya ke kemana nih, chat apa di grup? Di grup mungkin satu boleh Nah, biar ya, nanti di bisa grup aja diakses ya. lagi. Oke, sudah saya share. Monggo boleh dicoba dulu. Biar pemanasan lah ya. Siap, Ustaz.
Oke, sudah, Mas. Sudah Ustadz. Oke, ya kita bahas ya. Tarotan Siap. ukhra. Ini jelas bukan ya. Tarotannya pakai tanwin ya, nggak mungkin. Oke, berarti di skip ya semuanya. Bukan. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Kemudian ayatullah, silakan dari Mas Bara dulu. Tes tes. Ya. Ayatullah. Poin ke nomor 13 ayatullah. Mm-mm. Pertama status mudhofnya rofa. Mm-mm. Habis itu bilangan mudhofnya eh, satu ya seharusnya ya. Ayat ya, satu Ayat satu apa? satu jamak taksir non Betul. akil. Berakal, tidak berakal? Non akil Ya. Berarti dianggap dianggap satu perempuan. oke, satu perempuan. Iya, tapi saya salah checklist di sini saat ada Saya yang juga double tadi. jadinya salah. Oke, satu Oke, perempuan. dan tipe tipe mudhofnya spesifik. Spesifik, oke. Ya, langsung Allahnya, tipe mudhof ilaihnya juga spesifik jadinya. ya, Terus status mudhof ilaih pasti jar karena kita oke. ngisi-ngisi, kalau nggak berarti bukan idhofa. Bilangan mudhof ilaihnya satu, Mm-mm. terus gendernya laki-laki. Oke, sorry. Oke. Ya. Tadi yang salah bagian apa, Mas Bara? Yang salah lagi-lagi bagian bilangan, Sat. Oh, bilangan. Karena saya ngisinya gabung Tiga. Oh, satu tiga dan sama tiga. perempuan. Iya. Oh, ya, ya. Enggak, yang satunya baru ngeh pas salah. Ini Masalah orang gampang seperti itu. Iya, seperti biasa. ya, ya. Oke. Memang bagusnya ini caranya begini. Oh, ini jamak. Nah, jamak apa dulu? Nah, baru di Jam apa dulu jamak. ya? Iya. Jamak Jam apa laki-laki, dulu? jamak perempuan berakal, tidak berakal, jamak taksir berakal, tidak berakal. Baru kan kelihatan tuh. Jamak taksir tidak Iya. berakal dianggap satu. Jamak perempuan tidak berakal dianggap satu. Jamak perempuan berakal dianggap tiga. Nah, itu baru kelihatan. Oke. Kemudian amwali wal auladi. Bukan ya, karena alif lam. Nih, di alif lam. Bukan. Nomor 15. Rabbul alamin. Silakan Mas Alif. Siap Ustadz. Dari mudofnya Ustadz. Statusnya Boleh. berarti rofa. Mhm. Terus kemudian satu Oke. laki-laki Ustadz. Laki-laki. Mhm. Terus nanti tipenya spesifik Ustadz. Karena Oke. ngikuti dari mudof lainnya. Oke. Yang al-alamina. Al-alaminanya. eh Berarti kan jar. Dia pasti jar. Oke. Kejar ya. Terus Ustadz. Terus kemudian satu juga Ustadz. al-alamina. Alamina. Bentar Ustadz. Tiga Ustadz. Ya, tiga. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki Ustadz. Ya. Terus tipenya. Tipenya spesifik berarti Ustadz. Oke. Ada al. Oke. Nah, itu ya. Dua contoh. Nah, sekarang. Oh, ini sama ya. Nah, ini mungkin ringkas saja kalau yang nggak usah dijabarkan aja ya mungkin. Kita billahi. Mas Bara, apakah idofa? Tes tes. Ya, Kita apa Sat? Kita bilahi. Iya, idofa. oke. Mas Alif, Rasulullahi. Apakah idofa? Iya Ustadz. Oke. Ahda sabilan. Mas Bara, apakah idofa? Bukan. Karena lan. Ya, sabilan ya, bukan sabilin. Kalau sabilin bisa jadi Iya. idofa ya. Amwalan nasi, Mas Alif. Iya Ustadz. Mana nggak tahu?
Gimana? Amwalan nasi? Iya Ustaz, idhofah Ustaz. Ya. Suhufi Musa. Silakan Mas Bara. Ya, itu Ustaz. Oke. Laknatallahi. Pakai apa Mas Alwi? Iya Ustaz. Oke. Al-azabi al-mubini, Mas Bara. Bukan Ustaz. Kan ya, karena ada alif lam ya. Alif lam. Iya. Arsad dunya, Mas Alif. Iya Ustaz. Kenapa ya? Bentar, salah Ustaz. Iya Enggak benar, Ustaz. iya. Eh, Bentar, Iya bentar. benar, iya. Ustaz, Coba dunianya dijabarin. mungkin nggak ada bentuk i-nya Ustaz. Kenapa? Dunianya ya. Nah, Iya Ustaz. masih ingat materi fleksibilitas ya. Oh Hmm, iya teks. Ustaz. Nah, ini masuknya apa nih kira-kira? Fleksibel kah, semi fleksibel apa non fleksibel? Non-flex. Non fleksibel Ustaz. Ya, ini kalau ada alif atau alif maksurah. Nah, ini kan alif nih, dunia itu alif. Nah, maka dia non fleksibel itu bentuk rofa, bentuk nasab, bentuk jarnya semua sama. Nah, bisa Oke. tiga-tiganya, tapi karena depannya ringkas tanpa alif lam mudhof, maka dia sebagai jar terpenuhi. Siap Ustaz. Oke. Review. Lanjut Mas Bara Jannatu Adnin. Iya, itu Ustaz. Oke. Terus lanjut Mas Alif. Aba'atsallahu. Bukan Ustaz. Ya, aba'atsa juga fiil, kemudian Allah ini tidak penuhi juga. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ustaz Afwan, kalau nentuin Hmm. VL atau enggak tuh kalau nggak tahu artinya tuh bisa nggak sih Ya, Ustaz? memang sementara kalau di unit ini belum kelihatan karena kita belum belajar fiil. Nah, Siap jadi Ustaz. memang mau nggak mau kalau untuk di awal-awal ini paling nggak tahu artinya begitu ya. Atau tahu ciri fiil ya. Tapi kita, karena kita belum masuk materi fiil jadi belum kita belum memang akan nanti inilah gitu ya. Atau kalau ini kalau pakai alasan idofa ya berarti mudhof ilaihnya tidak terpenuhi gitu aja cukup sebenarnya. Karena kita nggak tahu fiil Siap. atau enggak ya. Oke. Nah, kemudian ada istilah idofa serial. Apa itu idofa serial? Nah, idofa serial ini di mana ada mudhof ilaih yang merangkap sebagai mudhof ya. Jadi ada mudhof ilaih, dia juga berperan sebagai mudhof. Nah, kok bisa? Nah, ini misalkan ya. Fuadu Ummi Musa. Fuadu ini mudhof. Ringkas, tanpa alif lam, terpenuhi status sebagai mudhof. Ummi ini mudhof ilaih. Tapi karena Ummi ini masih ringkas, maka dia bisa berperan sebagai mudhof juga. Selama setelahnya ada mudhof ilaih. Kata Musa, nah terpenuhi. Ya, karena depannya mudhof, berarti dia sebagai mudhof ilaih. Jadi kata Ummi di sini, ya, dia bisa berperan sebagai mudhof atau sebagai mudhof ilaih. Maka ini yang disebut dengan idhofah serial. Bisa jadi dua-duanya, gitu ya. Nah, maka kalau diartikan fuadu, fuad hati ya, hatinya ibunya Musa, gitu ya. Hatinya ibunya Musa. Nah, jadi kata ibu berperan sebagai mudhof ilaih dan dia juga berperan sebagai mudhof. Ini dikatakan sebagai idhofah serial atau dalam contoh yang lain Maliki Yaumiddin. Maliki ya, pemiliknya harinya akhir atau hari akhir begitu ya. Nah, Maliki Yaumi. Maliki terpenuhi syaratnya sebagai mudhof ya. Kemudian Yaumi ini mudhof ilaih. Yaumi ini ringkas juga ya. Nah, maka ad-dini sebagai mudhof ilaih. Di kata Yaumi ini adalah bentuk idhofah serial. Bisa menjadi mudhof ilaih, bisa jadi mudhof. Kemudian ada juga istilah yang lain, ada idhofah paralel. Ini istilah Indonesia aja ya sebenarnya, nggak ada masalah. Tapi dalam apa namanya kedudukan, dia dianggap memiliki kedudukan keduanya. Kita bisa sebagai mudhof ilaih, bisa sebagai mudhof. Ini untuk memudahkan kita dengan istilahnya. Idhofah paralel ya, ada mudhof ilaihnya yang lebih dari satu. Kalau tadi mudhof ilaih berperan sebagai mudhof juga, maka itu serial gitu ya. Tapi kalau di sini ya, mudhof ilaihnya lebih dari satu, mudhofnya satu, mudhof ilaihnya lebih dari satu. Nah, biasanya dihubungkan dengan kata wow.
ya kata hubung. Rabbus samawati, Rabbu ini mudhof, eh, ish, Rabbu ini mudhof ya karena ringkas tanpa alif lam, as-samawati ini mudhof ilaih. Nah, terus ada kata wa, di sini ada wa ardi langsung begitu ya. Nah, ini adalah mudhof ilaih juga. Mudhofnya mana? Mudhofnya kata rob. Jadi kalau kita gabungkan Rabbus samawati wa rabbul ardi, artinya begitu. Aslinya begitu ya. Robnya langit dan Robnya bumi. Kalau digabungkan kata Robnya jadi satu aja. Robnya langit dan bumi gitu ya. Itu kan sudah include. Nah, jadi secara tidak langsung kata Rob ini adalah satu mudhof yang memiliki mudhof ilaih lebih dari satu. Begitu juga kalau wa-nya itu lebih dari satu. Bisa nggak? Bisa ya. Qaumi Nuhin wa Adin wa Samuda ya. Qaumi ini mudhaf, Nuhin ini mudhaf ilaih, wa Adin ini mudhaf ilaih juga, wa Samuda ini mudhaf ilaih juga. Samud ya, masih ingat ini non Arab. Jadi bentuknya bukan Samudi tapi Samudu, Samuda, Samuda. Nah, ini juga mudhaf ilaih. Ya, jadi kaumnya Nuh dan kaumnya Ad dan kaumnya Samud. Kalau mau dijabari begitu. Kalau mau diringkas secara arti, jadi kaumnya Nuh dan Ad dan Samud. Nah, gitu ya. Oke, itu contoh dari idofah paralel dan juga serial. Nanti ini boleh dijadikan latihan aja ya. Nanti saya share insya Allah habis ini. Buat menentukan apakah ini mudhof atau bukan ya. Misalkan kata kata ini perkata bahasa Arab ya. Fas'al apakah ini mudhof atau bukan atau mudhof ilaih. Kalau tidak berarti nothing ya. Kalau bani apa? Mudhof apakah mudhof ilaih kalau nggak ada berarti nothing gitu ya dan seterusnya. Nanti boleh dicoba ya setelah ini. Nah, kita masuk ke bagian akhir ya. Ini bagian dari hikmah sebagai penutup juga. Dalam surah Az-Zumar ya ada dua ayat yang mirip. Ya. Yang pertama maswan lil mutakabbirin ya. Yang kedua adalah maswal mutakabbirin. Bedanya apa di sini? Buka yang Zumar ayat ke 60 ya. Hmm. Ada yang tahu bedanya apa di sini? Alif lamnya bukan Zat? Ya, yang satu pakai alif lam, satu pakai lam. Nah, Iya. yang satu pakai alif lam, maswan lil mutakabbirin. Ya, yang satunya maswal lil mutakabbirin. Surat Az-Zumar. Zumar. Jadi satu idofa satu enggak gitu Ustaz. Ya, betul. Kalau dalam korelasi materi kita, satunya idofa, satunya bukan idofa. Yang mana yang idofa? Yang idofa yang bawah Ustaz. Mungkin gini Ustaz kalau tebakan doang sih Ustaz. Kayak Mm-mm. berarti kalau idofa berarti melekat gitu Ustaz. Makanannya si dia. Satu lagi makanannya untuk dia gitu. Kata sih Ustaz. Ya, ini ya. Misalkan ada kata makanan untuk mereka sama makanannya mereka, gitu ya. Kalau makan bedanya apa? Kalau tadi kalau Mas Alif bilang tadi, kalau yang melekat yang mana berarti? Yang idofa berasa makanannya mereka Ustaz. Makanannya mereka itu melekat. Kalau makanan untuk mereka, Eh, enggak Ustaz. ya bisa jadi tidak gitu ya. Artinya begini, misalkan ya, kalau ada orang mau ngasih gitu ya, ini ada makanan ini untuk mereka, tapi bisa jadi itu nggak sampai kepada mereka atau kepemilikannya tidak utuh begitu, tidak sampai kepada mereka gitu. Tapi kalau disebut ini makanannya mereka gitu ya, itu udah jadi hak miliknya mereka, udah melekat dengan mereka gitu ya. Nah, begitu juga dalam kasus surat Az-Zumar ini ya. Di dalam Az-Zumar di ayat ke 60 ya. Nah, ini. Maswal ini kalau diartikan mungkin ya, kalau di dalam terjemahan di sini kalau diartikan ya alaisa fi jahannam maswal lil mutakabbirin ya, bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri. Ya, ini di ayat 60. Coba kita cek di ayat ke 72. Ya, tadi ya. Nah, ini ya sama hampir sama begitu ya.
qila dakhulu jahannama fabi'sa mathwal mutakabbirin ya. Nah, itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, maswal itu tempat ya, maksudnya neraka jahanam ya. Nah, maswal lil mutakabbirin ya, maswal mutakabbirin. Maswal tempat untuk orang-orang yang sombong. Kalau maswal mutakabbirin tempatnya orang yang sombong gitu ya. Nah, jadi kalau korelasi ayat di sini ya, biasanya ya kalau Allah menggunakan kata pakai lilnya gitu ya. Ini biasanya merujuk kepada kejadian di dunia ya. Kejadiannya masih di dunia gitu ya. Tetapi berisi ancaman tentang hari akhir nanti ya. Contohnya, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu ala wujuhim muswaddah. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin ya. Nah, di hari kiamat nanti ya diperlihatkan kepada orang-orang yang berdusta ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya ini wajahnya kehitam-hitaman begitu ya. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin ya. Alaysa fi jahannam langkah apa namanya? Bukankah tempat kembalinya mereka itu adalah jahanam ya untuk orang-orang yang sombong. Nah, ini pakai lil. Artinya ini berisikan ancaman ketika bentar, 5 menit, 5 menit. Ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang sombong semasa di dunia gitu ya. Nah, ancamannya Allah sampaikan gambaran berisi gambaran tentang hari akhir nanti gitu ya. Begitu juga di sini ya, faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz jaa'a alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin ya. Nah, barang siapa yang sombong yang zolim ya, nah, maka apa yang apa namanya miman ya dari eh, mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan kebenaran ya sesungguhnya nanti akan datang kepada mereka ya alaisa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Jadi angle cerita ini atau ayat ini menceritakan ancaman kepada orang-orang yang semasa di dunia itu mereka sombong ya kalau ini kafir begitu ya. Nah, sudah Allah ceritakan balasannya seperti apa gitu ya. Nah, coba kita lihat ayat yang satunya ya. Udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Nah, kalau ini sudah terjadi ya di hari akhir kelak, udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Masuklah ya kalian ke dalam pintu jahanam yang kekal di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin ya. Langkah buruk lah begitu ya maswal mutakabbirin tempatnya orang-orang yang mendustakan Allah atau sombong begitu ya. Begitu juga ayat yang lain kafir ya. Udkhulu jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kepada pintu jahanam yang kekal di dalamnya. Alangkah buruknya maswal tempat kembalinya orang-orang yang eh, mutakabbirin ya. Jadi kalau di sini ya ini angle ceritanya sudah di dalam neraka gitu ya. Sudah di jahanam gitu ya. Yang kepemilikan tempatnya itu dikhususkan kepada mereka atau melekat kepada mereka. Kalau di sini tadi kan masih apa namanya? Diperuntukkan begitu ya, artinya menjadi ancaman begitu ya. Dikisahkan semasa di dunia begitu ya. Nanti tempatnya itu ini akan apa orang-orang sombong akan ditempatkan di tempat yang begini begitu ya. Menjadi ancaman. Tapi kalau di sini ya, ini bukan lagi ancaman, memang tempatnya demikian begitu ya. Karena angle ceritanya juga kisah ini juga menceritakan kisah orang-orang yang sudah masuk udkhulu abwaaba jahannam udkhulu abwaaba jahannam fadkhulu abwaaba jahannam ya, masuklah kalian masuklah kalian jadi sudah fi'il amr begitu ya kalau di sini kan bukan ya sini semua baru gambaran wa yaumal qiyamah nanti di hari kiamat ya paman adlamu orang-orang yang zalim gimana. Nah jadi perbedaan menggunakan idofa ya idofa itu melekat begitu ya. Nah maka makna yang dihasilkan juga lebih dalam ya dibandingkan yang selain dengan idofa ya maswal lil mutakabbirin dengan maswal mutakabbirin ya. Nah perbedaannya hanya satu huruf begitu ya tapi secara makna ya lebih dalam kenapa karena fragmen idofa itu memiliki makna melekat ya, dan juga menjelaskan tentang
situasi kejadiannya yang lebih dalam. Gitu. Nah ini Masya Allah presisinya Al-Quran ya luar biasa. Jadi mungkin kalau menghafal ini biasanya agak sedikit bingung gitu ya. Maswal lil mutakabbirin, maswal mutakabbirin ya. Kehilangan satu lam saja, ternyata itu berbeda gitu ya maknanya. Nah, kayak nggak cerita di sini kalau pakai udhulu fi'il amr begitu ya, perintah biasanya. Nah, itu biasa menceritakan tentang kepastiannya gitu ya, karena mereka sudah di dalam begitu ya. Masuklah kalian di dalam neraka jahanam yang kekal begitu ya. Kalau di sini tadi baru ancaman begitu ya, maka digunakan lam untuk memisahkan ya dari fragmen idhofah tadi. Tapi kalau di sini ditunjukkan ya supaya itu menjadi pelekat begitu ya orang-orang yang nanti di neraka jahanam itu ya tempat kembalinya adalah uh, di neraka jahanam. Nauzubillah ya, ini mudah-mudahan bisa menguatkan kita ya, memberikan keyakinan pada kita ya ternyata Al-Quran itu sungguh luar biasa ya presisinya ya kalam dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan tanpa maksud ya tetapi memberikan taste begitu ya rasa bagi kita semua mudah-mudahan kita lebih sensitif ya menerima nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan malam ini. Ada pertanyaan, any question? Dari Anda belum, insya Allah cukup besar. Oke, Mas Bara, udah cukup? Oke, baik. Kalau cukup, kita cukupkan dulu insya Allah materi kita malam hari kali ini. Insya Allah nanti kita perdalam ya materi idofa. Karena idofa nanti kurang lebih 3 apa 4 pertemuan ya. Nah, itu untuk idofa. Ya, saya sih kalau ini kan dasarnya nanti pendalamannya insya Allah di pekan depan. Nanti bisa kita perdalam lagi insya Allah. Atau mau dikebut, kalau mau dikebut saya mungkin hari apa ya? Hari Ahad ya kalau mau. Saya masih kosong. Nanti monggo lah dirembuk ya di grup. Kalau misalkan mau sedikit dikebut ya karena kita kemarin udah banyak tertinggal gitu ya. Tapi kalau waktunya bisa ya, kalau nggak bisa nggak perlu dipaksakan. Nanti kita boleh di hari Ahad gitu ya. Ya amannya Ustadz mungkin. kosong jam berapa, Ustadz? Kenapa? Ustadz kosongnya di hari Ahad jam berapa? Kalau mau fleksibel di malamnya, tapi kalau paginya mungkin harinya hari Sabtu saya malah kalau yang pagi ya. Mas Alif kalau ini ya nggak bisa ya kalau akhir pekan ya Ahad malam sih insya Allah Ustadz sejauh ini aman kosong ya. insya Allah. Nah, kan kalau insya Allah aneh kan kalau mengatur waktu tuh seminggu sebelumnya Ustadz ya. Karena Oh ada gitu. ngajar juga Ya buat ya ya kedokteran. ya. Jadi kalau Betul betul. Selasa malam tuh insya Allah aneh kosongin terus Ustadz. Cuman nanti kalau Oke. Minggu coba nih lihat lagi Ustadz insya Allah. Ya ya. Nanti dikabar di grup aja ya kalau misalnya mungkin kan Siap, biar kita sedikit bisa mengejar ya kemarin-kemarin. Gitu. siap insya Allah Ustadz. Oke. Baik, itu dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin dan kesabaran insyaallah dalam setiap proses pembelajaran ini. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ye Ustadz. wa yakum. Saya izin NJ. Siap, Ustadz.